Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Jadi Shiratal Mustaqim itu apa? Jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat, jalan kebenaran, Islam, dan yang kelima adalah Al-Quran. Barang siapa yang Islam, berarti dia mengikuti Al-Quran. Wa huwa kitabullah. Quran itu adalah kitabullah. Wa habluhul matin. Dan Quran itu adalah merupakan tali Allah yang kokoh. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Di kesempatan ini akan melanjutkan tafsir Ibnu Katsir di ayat 6 dan ayat ke-7 tentang tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Surat Al-Fatihah itu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedang memuji kan? Memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, masih pujian. Maliki Yaumiddin, pujian. Surah Al-Fatihah itu diawali dengan pujian. Nanti disusul dengan permintaan atau doa. Nah, ayat ke-6 itu adalah doa. Makanya nanti setelah selesai waladhdallin kita ucapkan apa? Amin. Jadi diawali dengan pujian kepada Allah, nanti beralih kepada meminta. Wa hadza akmalu ahwalis sa'il. Kata Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah kesempurnaan keadaan orang yang meminta atau orang yang berdoa, yaitu memuji Allah terlebih dahulu, kemudian baru memohon, meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan yang paling sempurna di dalam doa, dan doa kita akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 6 itu kita sedang meminta apa? Meminta hidayah. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-irsyad wa taufiq, pembimbingan dan taufik dari Allah. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-irsyadu wa taufiq, yaitu bimbingan dan taufik. Menurut ulama ada dua macam. Jadi, pertama, hidayatul ilmi wal irsyad. Yang kedua, hidayatut taufik wal a'mal. Hidayatul ilmi wal irsyad yang pertama yaitu hanya sekedar memberikan penjelasan. Disebutnya hidayatul ilmi wal irsyad, yaitu hanya sekedar memberikan penjelasan. Kedua, hidayatut taufik wa a'mal, menerima dan menjalankan syariat. Quran itu hidayah bukan? Dalam ayat disebutkan Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Contoh hidayatut taufik, kalau taufik itu menerima Al-Quran kemudian menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini la raiba, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau tadi hudal linnas, sekarang hudal lil muttaqin. Kalau orang yang bertakwa, mereka menerima Al-Quran dan juga melaksanakan perintah Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan hidayatut taufik wa a'mal. Jadi dia mengamalkannya. Hudal lil muttaqin. Lanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Berarti apa? Mengamalkan. Nah, itu hidayah apa? Hidayatut taufik. Kan kita selalu minta mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik ya. Apakah Anda merasa mendapatkan hidayah? Yang pertama dan yang kedua ya sekaligus. Hidayatul ilmi dan hidayatul taufik. Hidayah yang jenis kedua ini, untuk menerima kebenaran ada yang terhalang untuk mendapatkannya. Contohnya dalam surat Fussilat ayat 17. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Wa amma Thamud, adapun kaum Tsamud kata Allah,
fahadainahum, maka mereka telah kami beri petunjuk, ya. Fahadainahum, kaum Samud itu kata Allah, mereka telah kami beri petunjuk, fastahabbul ama, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan. Al-ama itu apa? Kebutaan, maksudnya kesesatan. Alal huda, daripada petunjuk. Ya, perhatikan ayat ini. Adapun kaum Samud kata Allah, maka mereka telah kami beri petunjuk, fahadainahum, dikasih petunjuk, fastahabbul ama, tetapi mereka lebih menyukai, istahabba yastahab, menyukai al-ama. Al-ama itu apa? Buta, maksudnya kesesatan, lebih menyukai. Sudah diberikan petunjuk tapi lebih menyukai kesesatan. Sudah diberikan Al-Qur'an malah mencari yang lain. Maka kata Allah, fa akhadathum sa'iqatul adzab, maka mereka disambar petir azab, ya. Kaumnya Samud itu disambar petir azab. Al-hun, ya, dihinakan, menghina, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini apa? Ada orang yang ketika menerima kebenaran itu terhalang, seperti itu, ya, terhalang mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada berapa tadi? 2 macam. Pertama hidayatul ilmi wal irsyad, irsyad sama ilmi, ya, sama. Yang kedua hidayatul taufik wa amal. Jadi kalau sudah mengamalkan, sampai mengamalkan itu, itulah bimbingan Allah sampai kita mengamalkan. Mudah-mudahan yang duduk di majelis ini sudah mendapatkan hidayatul taufik. Atas bimbingan Allah, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan para malaikat menaungi kita dan rahmat Allah turun. Amin ya rabbal alamin. Dengan rahmat Allah itu Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa adapun Shiratal Mustaqim, sebagaimana dikatakan oleh Ja'far Ibnu Jarir dan para ulama pakar tafsir, semua sepakat bahwa yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu adalah huwa at-tariqul wadih, yaitu jalan yang jelas, alladzi la i'wijaju fi, yang tidak menyimpang dari garis yang lurus, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti itu, jalan yang jelas yang tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, para ulama yang dulu maupun ulama yang belakangan memiliki perbedaan di dalam menafsirkan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Walaupun berbeda-beda, tetapi intinya sebenarnya mereka mirip atau sama. Nah, itu sudah dijelaskan yang lalu. Yang disebut Shiratal Mustaqim adalah jalannya para nabi. Yang kedua, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, al-haq, jalan kebenaran. Yang keempat, al-Islam. Nah, itu Shiratal Mustaqim. Yang kelima, Al-Quran. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, jalan al-haq, kebenaran. Yang keempat, al-Islam. Yang kelima adalah Al-Quran. Itu yang dimaksud Shiratal Mustaqim. Jadi kalau ingin menempuh jalan yang lurus, ya, al-Islam, Al-Quran, itu jalan yang lurus. Jadi wa kullu hadhihi aqwal sahihah, kata Ibnu Katsir, semua pengertian di atas itu sahihah, ya, semuanya benar dan saling berkait. Wa hiya mutalazimah, ya, saling terkait. Barang siapa yang mengikuti Nabi, ya, Nabi SAW mengikuti sahabat Abu Bakar, Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran. Faqad ittaba'al haq, maka dia telah mengikuti kebenaran. Wa man ittaba'al haq, siapa yang mengikuti jalan kebenaran, faqad ittaba'al Islam, maka dia telah mengikuti jalan Islam. Wa man ittaba'al Islam, siapa yang mengikuti jalan Islam, faqad ittaba'al Quran, maka dia mengikuti Al-Quran. Jadi saling terkait. Jadi Shiratal Mustaqim itu apa? Jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat, jalan kebenaran, Islam, dan yang kelima adalah Al-Quran. Ya, barang siapa yang Islam berarti dia mengikuti Al-Quran. Wa huwa kitabullah, Quran itu adalah
kitabullah wa habluhul matin, dan Quran itu adalah merupakan tali Allah yang kokoh, wa siratul mustaqim, dan itulah yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Jadi jelas apa yang disebut siratul mustaqim, yang dimaksud siratul mustaqim, mau disebut Islam benar, mau disebut Al-Quran juga benar, semuanya saling terkait. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ayat ketujuhnya adalah katanya mufassirun, menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi menafsirkan ayat sebelumnya. Jalan yang lurus itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70 ya. Nah, itu yang disebut jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka? Nah, itu dijelaskannya di surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Kan permintaan kita, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang an'amta alladzina an'amta, orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Siapa mereka? Nah, nikmat di sini, nikmat itu bukan hanya nikmat lahir ya, nikmat batin. Itu ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69 ayat 70. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Nah, ini ada kata an'ama Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang an'ama Allah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqan, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Jadi kita memohon di dalam surat Al-Fatihah itu memohon apa? Memohon petunjuk jalan, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya siapa? Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.